Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Rahimulani. Di sini saya akan menjelaskan tentang Marifatul Insan yang saya sudah pelajari di bab 1 dan sampai bab 7 untuk memenuhi tugas UTS saya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang bab 1 dan 2 Marifatul Insan, bab 3 Hakikul Insan, bab 4 Takatul Insan, bab 5 Nafsul Insan, bab 6 Sifatul Insan, bab 7 Hakikal al-Ibadah. Bab 1 dan bab 2 tentang Marifatul Insan. Marifatul Insan adalah mengenal manusia. Marifatul adalah mengenal, dan insan yang berarti manusia. Manusia adalah salah satu ciptaan Allah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Manusia terbuat dari tanah dan roh. Unsur-unsur dalam diri manusia ada 3. Yang pertama, hati. Yang kedua, akal. Yang ketiga, jasad. Hati secara syariah, kolbu diartikan sebagai segumpal daging secara hakikiah. Kolbu adalah sebuah organ yang bersifat sir atau tidak berwujud. Namun, di dalam hati bisa membedakan yang hak dan yang batil. Akal. Akal adalah dengan akal, manusia bisa mendapatkan ilmu baik yang kauniyah maupun kauliyah. Jasad sebagai pelaksana yang telah ditekadkan hati dan direncanakan oleh akal. Tujuan manusia diciptakan yang pertama untuk ibadah, yang kedua untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Bab 3 tentang hakikatul insan atau hakikat manusia. Yang pertama, makhluk. Sifat-sifat makhluk yang pertama berada di atas fitrah, yang kedua sifat makhluk itu lemah, bodoh, dan fakir. Berada di atas fitrah ini maksudnya diciptakan oleh Allah Ta'ala, berada dalam kecenderungan untuk patuh kepada Allah. Lemah, manusia mempunyai kelemahan terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsu. Yang ketiga, bodoh. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Dan fakir diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan fakir atau saling membutuhkan. Yang kedua, mukarom atau dimuliakan. Manusia adalah salah satunya makhluk Allah yang dimuliakan. Ada 3 kemuliaan manusia. Yang pertama, ditiupkannya ruh, yang kedua memiliki keistimewaan, yang tiga ditundukkan alam padanya. Selanjutnya, mukalaf atau dibebani. Manusia dibebani yang pertama ibadah, yang kedua menjadi khilafah atau khalifah. Yang keempat, bebas memilih. Manusia bisa memilih mukmin atau kafir. Mukmin yang berarti beriman kepada Allah, dan kafir menolak perintah ajaran Allah. Yang kelima, balasan pertanggungjawaban atau berakibat syurga. Balasan yang berakibat surga jika ia beriman, dan berakibat neraka jika ia kafir. Yang keempat, tokatul insan atau potensi manusia. Pengertiannya yaitu potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Potensi Allah yang diberikan kepada manusia ada 3. Yang pertama, potensi pendengaran, yang kedua, potensi penglihatan, dan yang ketiga, potensi hati. Potensi pendengaran, manusia diberikan pendengaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdiri dari telinga dan syaraf-syaraf lainnya. Yang kedua, potensi penglihatan, yaitu indera penglihatan yang Allah berikan kepada manusia. Yang ketiga, potensi hati, yaitu alat ekspresi. Hati merupakan raja yang mengawali semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Lanjutan bab 4 ya. Bab 4, al-mas'uliyah, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang sengaja ataupun tidak disengaja.
tanggung jawab terbagi menjadi dua, yaitu al-amanah atau sikap amanah dan al-hianat atau sikap hianat. Amanah di sini merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Sedangkan hianat, orang yang berkhianat kepada Allah disepertikan menjadi binatang ternak dan lain-lain. Bab 5 nafsul insan atau jiwa manusia. Pengertian nafsul insan yaitu nafsul yang berarti perasaan atau kekuatan emosional. Insan yaitu manusia atau diri sendiri. Jiwa manusia dapat dibedakan menjadi 3 keadaan. Yang pertama, ruh di atas hawa nafsu atau disebut dengan nafsul muta'inah. Yang kedua, ruh tarik-menarik dengan hawa nafsu disebut dengan nafsul lawa'amah. Yang ketiga, ruh di bawah pengaruh hawa nafsu disebut nafsul amaratu bisu. Selanjutnya, yang keenam yaitu sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Sifat adalah pola perilaku seseorang yang hampir tetap dalam diri. Sifat dan watak itu berbeda. Sifat itu perilaku dapat diubah, sedangkan watak karakter tidak dapat diubah. Sifat terbagi menjadi dua, yaitu baik dan buruk. Baik di sini membersihkan jiwa dan buruk di sini mengotori jiwa. Membersihkan jiwa, misalnya banyak bersyukur, penyabar, belas kasih, lembut, suka bertaubat, berhati lembut, selalu jujur dan terpercaya. Mengotori jiwa yaitu tergesa-gesa, suka mengeluh, lalai, melampaui batas, kikir, ingkar, suka membantah dan mengingkari. Selanjutnya bab 7 tentang hakikat ibadah. Metode yang digunakan dalam hakikat ibadah adalah tafakur. Apa itu tafakur? Tafakur adalah bersikap menggunakan akal, berpikir, membayangkan, dan kalbu merasakan atau menghayati. Memahami tentang hakikat al-ibadah. Ibadah berasal dari kata abada yang berarti menghamba, sedangkan khalifah fil ardi artinya wakil Allah di muka bumi. Jadi bisa dikatakan ibadah adalah penghambaan dan ubudiyah atau perbudakan, yaitu menyadari diri sebagai budak dan hanya bertugas menghamba kepada Allah. Yang ada dua. Contohnya di sini nikmat untuk memahami tentang hakikat al-ibadah. Yang pertama, merasakan banyaknya nikmat Allah. Yang kedua, merasakan keagungan Allah. Selanjutnya, tujuan ibadah sebagai tugas kehidupan manusia. Yang pertama, tujuan menghinakan diri. Yang kedua, sebagai tujuan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tujuan ketundukan. Manusia diwajibkan untuk tunduk dan patuh kepada ajaran Allah. Itulah yang saya pelajari dari materi 1 sampai dengan materi 7 tentang dari mulai Ma'rifatul Insan, mengenal diri manusia, dan dari manusia diciptakan dari tanah sampai potensi yang ada dalam diri manusia, dan juga tentang sifat-sifat manusia dan hakikat kita sebagai manusia untuk beribadah kepada Allah. Jadi dengan dipelajarinya materi ini, saya lebih mengenal tentang manusia dan banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil dan bisa saya terapkan dalam kehidupan saya. Yang paling utama tentang sifat-sifat manusia, yaitu tentang membersihkan jiwa dan mengotori jiwa, karena di situ banyak sekali terkadang saya juga suka mengeluh, tergesa-gesa dalam suatu hal, dan itu termasuk dengan mengotori jiwa. Dan mungkin untuk kedepannya bisa lebih mengontrol diri dan lebih membersihkan jiwa agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang mungkin saya bisa dapatkan ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.